Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau berbagi tips cara mengatur keuangan bulanan yang gajinya 3 juta satu bulan gitu ya bun. Jadi cara ini sangat efektif buat menurut aku sih, dan mudah-mudahan cara ini bermanfaat untuk yang lihat video ini gitu kan. Cara mengatur keuangan gaji 3 juta satu bulan. Jadi gaji 3 juta itu kalau nggak kita atur dan kita nggak tahu cara ngaturnya gimana, itu bakalan habis di awal bulan dan di akhir bulan kita bakalan pusing gitu kan, karena kita nggak tahu itu uang kemana habisnya. Juga untuk belanja juga sih sebenarnya, cuman karena kita nggak mengatur keuangan itu, jadi kita asal-asal gitu mengeluarkan uangnya. Di awal bulan itu kita udah belanja ini itu, yang bahkan terkadang yang bukan kebutuhan itu kita beli juga, yang keinginan, yang cuman hanya sekedar keinginan itu kita beli. Jadi jangan kayak gitu ya bunda. Jadi di sini aku punya cara, itu ini cara mengaturnya. Jadi cara ini kita nggak perlu pusing, nggak perlu riba, nggak perlu utang. Pokoknya kita nggak perlu mikirin yang hal-hal yang begituan lah, no riba, no hutang gitu. Jadi di sini yang pertama ada pengeluaran bulanan. Pengeluaran bulanan ini itu yang wajib dikeluarkan setiap bulan ya bun. Yang wajib misalnya kayak belanja bulanan gitu kan. Belanja bulanan itu seperti kayak beras, minyak, sabun-sabunan, bahan-bahan masak di dapur, pokoknya yang kebutuhan di dapur, kamar mandi, terus kayak bedak-bedak, minyak angin, kebutuhan anak gitu, itu yang udah wajib dibayar setiap awal bulan. Itu belanja bulanan sih menurut aku. Terus tagihan listrik, meteran kami itu yang dayanya 1300, itu tagihannya sekitar 200.000 satu bulan gitu kan. Terus itu bayar kontrakan, karena kami masih kontrak, jadi kami harus sisihkan uang untuk bayar kontrakan juga. Terus uang sekolah anak tambah uang haji, karena anak aku udah sekolah walaupun masih TK, aku harus sisihkan juga uang untuk itu yang wajib dibayar di awal bulan gitu kan. Belanja bulanan aku sisihkan itu 500.000, itu udah semuanya. Terus itu tagihan listrik 200.000, bayar kontrakan 400.000. Itu aku nggak bayar setiap sebulan sekali sih, aku bayarnya tuh setengah tahun sekali, tapi setiap bulan tuh aku udah pisahin uangnya. Jadi di saat jatuh tempo pas setengah tahun itu aku mau bayar, aku tuh nggak pusing karena uangnya tuh udah aku sisihin setiap bulannya gitu kan. Terus itu uang sekolah anak aku, itu anak aku masih TK, uang sekolahnya itu 70.000 satu bulan, ditambah uang haji itu satu bulannya 50.000, jadi 120.000. Terus yang kedua itu ada pengeluaran dadakan. Pengeluaran dadakan itu yang menurut aku sih pengeluaran yang setiap hari aku keluarin gitu ya bun ya. Yang setiap hari aku keluarin tapi nggak menentu jumlahnya gitu. Yang bisa besar ataupun kecil gitu kan. Tapi yang wajib setiap hari harus dikeluarkan gitu ya. Misalnya untuk belanja sayur atau jajan anak atau bensin, minyak motor gitu kan.
ini yang wajib setiap hari tapi nggak menentu jumlahnya, makanya aku buat pengeluaran dadakan. Ini tuh belanja sayur aku biasanya sisihin 600.000 gitu ya. Belanja sayur itu kan karena nggak menentu gitu kan, kadang besar, kadang kecil, kadang 10.000, 20.000, 30.000, sehari 40.000, pokoknya nggak menentu gitu setiap harinya. Jadi aku sisihin 600.000, itu kadang berlebih loh bun, 1 bulan, karena kami yang makan kan cuman kami tuh berempat, sama suami sama anak 2, 4, yang satu masih kecil, yang satu lagi TK, satu aku, dan suami aku jarang makan di rumah, paling makannya malam karena supir kan, paling makannya malam, itu aja sih. Jadi kalau masalah sayuran sih menurut aku irit ya. Terus jajan anak juga pengeluarannya itu aku sisihin 300.000, karena aku tuh batasin jajanan kayak ciki-cikian, minum-minuman yang pakai pemanis gitu. Nah itu aku agak enggak aku kasih, maksudnya tuh aku kasih sih, tapi itu jarang, sedikit gitu, lebih aku batasin lah jatuhnya kalau masalah jajan. Palingan kalau dia mau jajan tuh setiap hari pasti jajan, tapi aku bilang harus yang roti ya, atau harus kue ya gitu. Jadi nggak setiap dia beli jajan itu jajannya ciki-ciki gitu, enggak. Karena aku juga takut yang punya daya tahan tubuh anak itu kan beda-beda gitu kan. Terus minyak motor itu 1 bulan 150.000 tuh sekitar segitulah, karena aku ngisi minyak motor juga nggak tentu gitu kan. Tapi 150.000 tuh ya sebulan segitulah kira-kira. Terus yang ketiga, simpanan tak terduga. Simpanan tak terduga itu misalnya dalam sebulan tuh ada misalnya anak sakit, atau ada keluarga yang lagi butuh uang gitu kan. Jadi tuh aku bilangnya simpanan tak terduga. Aku simpan uang tapi keluarnya itu tak terduga gitu ya, nggak mendoakan tapi nggak minta lah anak sakit, tapi apa salahnya kita jaga-jaga gitu kan. Uang jaga-jaga itu, uang tak terduga itu aku sisihin 500.000 1 bulan. Itu kadang kepake, kadang enggak gitu kan. Kalau kepake ya biasanya sih ada sisa, tapi kalau nggak kepake biasanya itu aku taruh di tabungan gitu. Pokoknya sisa-sisa dari pengeluaran bulanan, pengeluaran dadakan, simpanan tak terduga, itu kalau ada sisanya aku langsung masukin ke tabungan. Jadi tadi gaji 3 juta itu itu udah dibagi 3 untuk pengeluaran bulanan, pengeluaran darurat, sama simpanan tak terduga. Itu udah dibagi ke situ. Jadi di sini tuh aku uangnya itu enggak maksudnya tuh enggak aku, kalau udah aku giniin, udah aku cat gini, itu enggak aku satuin, itu enggak aku gabungin gitu uangnya bun. Itu aku pisah-pisahin langsung uangnya, kayak belanja bulanan 500.000 tuh langsung aku apa sih namanya, pisahin, dikasih kertas gitu, terus tuh kayak dilipat pakai kertas gitu, langsung ditulis tulisan belanja bulanan, tagihan listrik. Jadi kalau nggak bingung gitu loh, nggak ketukar-tukar uangnya, pokoknya langsung di satu-satuin gitu, bisa pisahin gitu uangnya. Jadi semuanya tadi totalnya 2.770.000. Itu tuh 2.770.000, masih ada sisa ya kan. Dan sisanya itu bisa kita
jadiin tabungan, bisa kita jadiin tabungan gitu. Saya masih ada 230.000 lagi. Tabungan ini yang 230.000 ini tabungan, terus itu bisa kita jadiin misalnya sedikit-sedikit sedekah gitu kan. Pokoknya gitu-gitulah. Jadi kalau kita udah atur kayak gini, itu di akhir bulan kita nggak bakalan pusing. Terus ya kalau kepengen sesuatu, kita tuh nggak perlu yang namanya kredit atau utang. Kita harus nabung dulu, jadi nggak buat kita pusing gitu. Kalau kita nabung, kalau kita atur gini, kita pasti bisa nabung setiap bulannya. Terus dari tabungan kita itu, misalnya kita pengen beli sesuatu, pasti bisa gitu. Kalau uangnya masih kurang, kita tunggu dulu sampai uangnya tuh cukup, jadi kita nggak perlu utang. Jadi ini dia cara aku mengatur keuangan. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk bunda semua. Cukup sekian dulu video dari aku. Ini video mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu di video selanjutnya.